Bayangkan kamu hidup di tahun 1453, di sebuah kota megah yang dikelilingi tembok raksasa. Kota ini adalah Konstantinopel, pusat peradaban dan perdagangan dunia. Dari seluruh penjuru bumi, pedagang datang silih berganti. Pelabuhannya selalu sibuk, dan pasarnya penuh dengan berbagai macam barang. Tapi di balik kemegahan itu, ada kegelisahan yang mendalam. Di luar sana, Kekaisaran Ottoman telah lama mengincar kota ini. Pemimpin mereka adalah seorang sultan muda yang baru berusia 21 tahun. Namanya Mehmed II, ambisinya hanya satu, menaklukkan Konstantinopel. Suatu pagi, kamu terbangun oleh suara gemuruh yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Langit dipenuhi asap hitam pekat. Meriam-meriam raksasa milik Ottoman mulai menghujani tembok kota. Salah satu meriam itu, yang dijuluki Basilika, begitu besar hingga beratnya puluhan ton. Setiap tembakannya membuat tanah bergetar hebat, seolah-olah dunia akan kiamat. Retakan-retakan baru muncul di tembok kuno yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad. Para penjaga Bizantium, dengan wajah lelah dan putus asa, berlari ke sana kemari, mencoba menambal setiap kerusakan. Hari demi hari berlalu, pengepungan terasa semakin mencekik. Di dalam kota persediaan makanan mulai menipis. Banyak warga yang ketakutan dan memilih mengunci diri di rumah, berharap keajaiban datang. Kamu melihat para prajurit berlarian di jalanan, membawa panah dan tombak menuju tembok pertahanan. Mereka tahu, serangan besar yang menentukan nasib kota ini bisa terjadi kapan saja. Di luar tembok, Sultan Mehmed tidak tinggal diam. Ia merancang sebuah strategi jenius yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sultan Mehmed tahu bahwa Selat Golden Horn adalah kunci pertahanan laut Konstantinopel. Selat itu dijaga oleh rantai raksasa yang membentang di mulutnya, mustahil ditembus oleh kapal musuh. Tapi Mehmed punya ide gila. Dia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan puluhan kapalnya melalui darat. Ya, kamu tidak salah dengar. Melalui darat, mereka membangun jalur dari papan-papan kayu yang dilumuri minyak dan lemak hewan. Lalu, ribuan tentara dan lembu menarik kapal-kapal itu melewati bukit dan lembah. Pagi harinya, warga Konstantinopel terperangah. Mereka melihat pemandangan yang mustahil. Armada kapal Ottoman tiba-tiba muncul di perairan Golden Horn yang seharusnya aman. Harapan mereka runtuh seketika. Malam itu, serangan terakhir dimulai. Suara teriakan perang bercampur dengan dentuman meriam yang memekakkan telinga. Semua orang di dalam kota berdoa, memohon perlindungan. Pasukan elit Ottoman, Janissary, bergerak paling depan. Mereka menyerbu celah-celah tembok yang sudah hancur lebur. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Bizantium, meski jumlahnya jauh lebih sedikit, bertarung dengan gagah berani. Kaisar terakhir mereka, Konstantinas the 11th, menanggalkan jubah kebesarannya dan ikut bertempur di garis depan bersama rakyatnya. Ia menolak meninggalkan kota yang sangat ia cintai. Akhirnya, tembok yang telah menjadi simbol kekuatan itu runtuh total. Suara pedang beradu dan teriakan memenuhi udara. Pasukan Ottoman membanjiri jalanan kota. Kamu berlari ke alun-alun, berusaha mencari keluargamu di tengah kekacauan. Di sana, di puncak menara tertinggi, kamu melihat penji-penji Ottoman mulai berkibar menggantikan bendera Bizantium. Tak lama kemudian, Sultan Mehmed II memasuki kota dengan menunggangi kudanya. Ia berjalan dengan tenang, bukan sebagai penakluk yang haus darah, tapi sebagai seorang pemimpin. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menjaga ketertiban dan melarang perusakan bangunan-bangunan penting, terutama gereja. Sultan Mehmed langsung menuju Hagia Sophia, gereja termegah di dunia Kristen saat itu. Dengan penuh hormat, ia turun dari kudanya dan memasuki bangunan ikonik itu. Di sana, ia mengumumkan bahwa Hagia Sophia akan diubah menjadi masjid utama, simbol dimulainya era baru. Konstantinopel pun berganti nama menjadi Istanbul, dan tak lama kemudian menjadi ibu kota baru Kekaisaran Ottoman yang megah. Penaklukan ini bukan hanya akhir dari sebuah kota, tapi juga akhir dari Kekaisaran Romawi Timur yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Kamu, sebagai penduduk kota, telah menjadi saksi mata dari salah satu peristiwa paling transformatif dalam sejarah dunia. Sebuah peristiwa yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah sejarah menakjubkan lainnya.